Halo guys, apa kabar lo? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Ya, jumpa lagi di channel gua dan ini tepat jam 1:02 pagi dini hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021. Nah, di edisi kali ini gua akan spesial bahas soal Fantasy Premier League ya. Jadi karena udah mulai bergulir lagi liga-liga, nah kita fokus di Premier League. Nah, kali ini gua akan mengangkat nama-nama atau pemain-pemain yang kemungkinan akan absen karena berbagai alasan. Nah, jadi ada macam-macam tuh. Ada yang cedera, kemudian ada yang karena akumulasi kartu mungkin, atau juga alasan-alasan yang lain. Nah, oke, kita mulai dari belakang dulu ya. Kita mulai dari kiper. Nah, kiper ini gue akan coba nggak semua nama ya akan gue review, tapi akan 1-2 pemain yang kira-kira memang di timnya itu atau pemainnya itu banyak dimiliki oleh para manajer di Fantasy League. Nah, gue mulai dari penjaga gawang. Ini adalah 2 penjaga gawang yang dipastikan tidak bisa tampil membela klubnya, yaitu Ederson Moraes dan juga Alisson Becker. Ya, kita tahu Ederson adalah kiper Man City dan Alisson adalah kiper Liverpool. Nah, 2 pemain ini baru aja ngebela Brazil Jumat subuh kemarin ya. Itu mereka Brazil tuh main lawan Uruguay 4-1. Ini ada kaitannya juga nanti dengan Cavani ya, karena Cavani main lawan Uruguay, dia juga nggak bisa main. Tapi gue akan mensortir beberapa nama yang kira-kira selected playersnya by manajernya itu banyak gitu ya. Jadi Ederson sama Alisson. Kemudian kita ke pemain belakang. Nah, pemain belakang ini ada beberapa alasan ya. Yang pertama adalah Rudiger. Rudiger kita tahu Anthony Rudiger baru saja membela tim nasional Jerman dan ketika kembali dia dalam kondisi cedera, dan Thomas Tuchel juga sudah mengatakan di presscon Rudiger is not available untuk pertandingan besok melawan Brentford ya, Brentford away. Nah, selain dia juga Thiago Silva sama karena baru dari membela Brazil ya, di partai yang sama tadi ketika juga Ederson Moraes main ya. Jadi mereka baru jaraknya mungkin 35 jam ya dari kick off di tim nasional Brazil ke kick off nanti melawan Liverpool lawan siapa nih? Lawan Watford ya. Jadi itu. Jadi Rudiger nggak bisa main. Kemudian Harry Maguire ya masih cedera, kita tahu, dan juga Rafael Varane. Jadi 3 nama ini yang memang cukup banyak dimiliki oleh manajer Fantasy League. Ini harus waspada, harus update. Terutama Anthony Rudiger dan juga Harry Maguire. Luke Shaw kabarnya udah kembali pulih dari cedera, jadi aman. Nah, untuk Chelsea sendiri mungkin gua tambahin penggantinya ini mungkin Chalobah dan juga Christensen ya untuk back tengah. Azpilicueta juga mungkin kalau pakai 3 back sejajar Azpilicueta. Nah, Reece James sudah latihan kemarin bersama juga N'Golo Kante yang sempat diindikasikan COVID ya, bukan indikasi kata memang COVID, dan sudah bisa kembali, kemungkinan bermain bisa kalau memang diturunkan gitu. Jadi kemungkinan tengahnya itu Chalobah, kemudian Christensen sama Azpilicueta, kanannya mungkin bisa Reece James ya kalau memang ditampilkan, dan kirinya nah ini yang masih menarik ya, antara Alonso atau Chilwell. Nah, kalau gue sih pengennya Alonso ya, karena gue baru aja beli Alonso gitu ya. Oke, kita ke tengah. Nah, ini juga menarik nih, sama juga masih dari Brazil ya. Ini Rafinha juga dipastikan tidak bisa tampil, harus absen karena juga sama ya, 30 sekian jam sebelum pertandingan Leeds lawan siapa nih? Lawan Southampton, 37 jam setengah 38 setengah jam ya, jarak antara kick off dia melawan Uruguay membela Brazil tentunya dengan Leeds menghadapi Southampton, kick off jam 9 malam jam 9 malam Sabtu ya, Southampton, jadi juga nggak bisa tampil. Kemudian Bissouma ini pemain Brighton ya, ini juga kayaknya masih cedera ya, tapi masih 50-50 lah, masih belum pasti, ini juga kemungkinan cedera, tapi ini memang cedera lama. Kemudian Ferran Torres ini juga masih dalam kondisi cedera dan kelihatannya agak cukup lama ya, sebulanan kurang lebih ya. Ini jadi mengalami patah tulang kecil di kaki kanannya ya. Jadi mungkin kalau lu yang punya Ferran Torres udah lu jual duluan mungkin ya, gue nggak tahu, tapi kalau lu ada ya pas coba jual secepatnya lah, karena
kemungkinan besar dia cukup lama ya. Kalau sekarang bulan Oktober tengah, berarti dia sembuh kira-kira November tengah atau akhir ya. Jadi cukup lama. Itu lo bisa ganti dengan yang lain. Nah, itu tengah. Kemudian ke depan. Nah, ini juga lumayan nih. Satu dulu yang balik ya. Lukaku ini dari update Thomas Tuchel sudah kembali berlatih hari Jumat. Jadi sudah nggak ada masalah. Kemungkinan dia akan available. Chelsea itu akan menghadapi Brentford ya. Jadi late kick off hari Sabtu malam jam 11.30. Jadi kemungkinan akan tampil. Nah, ini menjadi satu indikator buat lo yang punya Lukaku atau belum, mungkin lo akan beli dia. Kalau punya, mungkin lo akan kaptenin. Karena lawannya Brentford. Ya, gue nggak bilang Brentford jelek, justru Brentford bagus. Karena Brentford bagus, maka mungkin mereka akan bermain menyerang, ada lubang di sana, dan ini adalah kesukaan dari Lukaku ya. Dan ingat, Brentford lawan lawan Liverpool, ini banyak gol tercipta ya, 3-sama. Jadi mungkin bisa peluang di sana bagi Lukaku untuk mencetak gol kembali. Nah, terus kemudian Gabriel Jesus ini juga absen, sama karena dia membela tim nasional Brazil. Dia tampil sebagai starter saat melawan Uruguay ya. Jadi dia main, jadi jaraknya itu 35 jam, kemudian dia main 2 jam, ke bandara lagi, penerbangan 12 jam. Jadi mungkin jaraknya itu, jarak antara dia begitu tiba di Inggris sampai dia kick off itu mungkin hanya belasan jam ya. Jadi memang nggak mungkin dimainkan, terlalu fatigue nanti. Nah, kemudian juga Bamford. Nah, ini juga Bamford. Patrick Bamford juga masih absen, lumayan lama kayaknya ya. Coba kita pastikan lagi. Ya, dia nggak bisa main juga, dipastikan lawan Southampton ya. Jadi minimal lawan Southampton ya. Kita nggak tahu apakah di pertandingan berikutnya itu dia Leeds lawan, coba kita lihat sedikit contekan ya, Wolverhampton. Nah, nggak tahu kalau lawan Wolverhampton minggu depannya bisa atau enggak. Yang pasti lawan Southampton dia nggak bisa tampil. Dan terakhir Dominic Calvert-Lewin juga sudah dipastikan sama Rafa Benitez nggak akan bisa tampil saat Everton menghadapi West Ham hari Minggu ya, jam 8. Jadi, nah ini gue juga yang terus terang yang punya Calvert-Lewin agak jadi tanggung ya. Karena kemarin gue nungguin dia, nggak gue jual karena gue pikir ada waktu international break 2 minggu yang bisa membuat dia kembali pulih saat melawan West Ham lusa hari Minggu atau besok hari Minggu. Tapi ternyata belum pulih juga, jadi ya serba salah ya. Karena kalau dilihat dari perkiraannya sih dia bisa main nanti ya di game week berikutnya, game week ke-9 lawan Watford home. Jadi kalau gue sarankan sih lu tahan aja, karena memang lu kalah 1 kali, nggak bisa main, tapi minggu berikutnya dia akan kemungkinan akan diturunkan dan lawannya Watford home lagi. Dan habis itu lawan Wolverhampton away, jadi lumayan gampang 2 lawan berikutnya di game week ke-9 ke-10. Tapi game week ke-8 dia memang harus absen. Nah, itu kira-kira roundup gue dari Fantasy Premier League. Jadi pemain-pemain yang kemungkinan absen atau cedera dengan berbagai alasan. Tapi memang banyak karena harus memenuhi panggilan pemain timnas yang jaraknya antara kick-off, terutama di Amerika Latin, di zona CONMEBOL ini sangat dekat dengan jarak kick-off di English Premier League atau IPL. Nah, itu aja di video kali ini soal FPL. Ya, selamat pokoknya buat lo yang nanti ngaptenin siapa atau masang siapa, siap-siap karena deadline itu sebentar lagi. Kick-off terdekat itu jam 6.30 sore ya, waktu Indonesia Barat ya. Jadi lu udah bisa siap-siap dari sekarang ya, atau jual beli atau apapun itu, yang penting ya kita having fun ya. Oke, itu dulu video dari gua. Terima kasih, salam sehat. Kita jumpa lagi di video-video lainnya. Sehat terus ya. Thank you sudah nonton.